Para Habib Ba'alawi dengan para muhibbinnya itu sering sekali mereka tidak kompak di dalam menarasikan suatu argumen. Salah satunya di video ini yang ingin saya bahas, yaitu ketika Kiai Idrus Ramli berani melawan Habib Taufik Assegaf sebagai ketua Robito Alawiyah. Yang satu bilang A, yang satu bilang B. Dan bahkan yang durhaka kepada Taufik Assegaf bukan cuma Idrus Ramli, tapi beberapa muridnya juga seperti Ajir. Tapi di sini saya tidak akan membahas Ajir. Saya di sini fokus mau bahas tentang ketidakkonsistenan pernyataan mereka antara guru dan murid, antara buku dan ceramah, antara ucapannya yang dulu dan ucapannya yang sekarang. Karena memang di antara mereka banyak yang ngibul. Sudah terciduk ngibul, dilanjutkan ngibulnya dengan kengibulan lainnya. Coba kita simak satu persatu videonya. Mi'rajnya orang yang beriman lewat sholat. Lewat sholat. Karena itu orang yang beriman ini bisa mi'raj. Jadi Pak Taufik Assegaf ini ingin membawakan dalil pendapat para ulama bahwa as-sholatu mi'rajul mu'minin. Kalau memang Pak Taufik kan di kisahnya itu kan Al-Faqih Muqaddam yang mengaku bahwa dirinya dimi'rajkan. Taufik katanya. Al-Faqih Muqaddam. Perhatikan di dalam kisahnya bahwa si Faqih Muqaddam ini, si tokoh fiktif ini mengaku bahwa dirinya dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke Sidratul Muntaha. Katanya si paling baca kitab. Udah dipersakral nih bahasanya kitab. Bahasa Indonesianya kan buku, bahasa Inggrisnya kan book. Di dalam narasi kalian, kan biasa ketika memberikan pembahasan atau kontran kepada kami, sudah seberapa banyak baca kitab? Sudah sejauh mana baca kitab? Kalau kitabnya yang dibaca kitab-kitab halu, ya jelas akan seperti ini munculnya. Pernyataan kitabnya kemana, dia membahasnya kemana. Jelas Pak, di dalam kitab kalian itu bahwa orang yang bernama Faqih Muqaddam itu mengaku dimi'rajkan 70 kali dalam semalam. 70 kali ngapain? Mi'raj sampai 70 kali ke Sidratul Muntaha ngapain? Dalam urgensi apa? Dalam kepentingan apa? Dalam rangka apa ke sana? Tujuannya untuk apa? Dan Allah memi'rajkan dia karena apa? Pulau Jawa, Indonesia ini milik Aulia Tarim. Kalau Nabi SAW seumur hidup kan mi'raj sekali hanya untuk menerima perintah sholat itu. Nah, kalau Faqih Muqaddam mi'raj untuk kepentingan apa? Kemaslahatan bagi umat apa? Mengatakan kepada Faqih Muqaddam, "Hai Faqih Muqaddam, yang benar itu golongan Sufi, Salafi, Syiah, LDII, Ahmadiyah dan lain sebagainya atau aliran-aliran sesat yang ada pada zaman itu semuanya salah. Yang benar Sufi, golongan Ba'alawi." Kenapa tidak ada dalil seperti itu? Atau minimal Sunni Syiah, mi'raj, Faqih Muqaddam mi'raj, nyampe ke atas, diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa yang benar itu Sunni. Kalian sampaikan itu kepada orang Syiah biar masuk Sunni. Atau Syiah yang benar. Saya ngajak berpikir cerdas dan logis ya kepada netizennya. Ini bahasa yang simpel untuk dipahami sebenarnya. Agar apa? Agar banyak orang yang mulai berpikir waras dan cerdas dari doktrin-doktrin halu khurafat semacam ini. Masa bisa mi'raj? Umat masih terpecah belah seperti ini. Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, ente juga sesat. Sampah. Bukan seperti mi'rajnya Nabi, bukan seperti mi'rajnya para malaikat, tapi mi'rajnya orang beriman melalui sholat. Itu kadang-kadang heran juga sih. Ya kalau mi'rajnya orang beriman di dalam sholat, berarti bukan cuma Faqih Muqaddam yang mi'raj. Jadi nggak perlu bikin-bikin narasi bahwa mi'raj 70 kali semalam. Sholat apa 70 kali semalam? Ada Mas Heri, sholat tahajud. Sama sholat sunnah-sunnahnya, sama wajib-wajibnya. 70 kali sholat berarti semalam. Kalau begitu, yang bisa melakukan mi'raj bukan cuma Faqih Muqaddam. Imam Syafi'i mi'raj, Imam Malik mi'raj, 4 imam mazhab mi'raj. Ya, semua orang-orang mukmin yang ada di dunia mi'raj semua. Jadi gak perlu sombong Faqih Muqaddam kalau memang rumusnya mi'raj itu adalah dengan cara sholat. Maaf saya kerasi, karena memang terkadang orang agar bisa mikir, mereka harus dikerasi. Ya, apabila orang yang saya kerasi ingin taubat, ingin hijrah, ingin minta maaf atas fatwanya yang menyesatkan, atas ajarannya yang halu khurafat, maka Heri Plus juga akan minta maaf dan berjanji akan hapus semua video pembahasan tentang dia. Tapi kalau dia masih mendoktrinkan hal-hal konyol seperti ini, ya selamanya saya akan bahas juga dengan cara seperti ini. Karena apa? Didakwahkan dengan cara lembut, mereka sama saja. Didakwahkan dengan santun, mereka sama saja. Didakwahi dengan tegas, apakah akan sama saja? Jadi yang memberikan perubahan sebenarnya bukan lembut dan kerasnya, teman-teman.
tapi karena taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang tersebut tidak bisa menerima kebenaran, maka selembut apapun nasihat akan terasa menyakitkan sebagaimana jarum yang menusuk kulitnya. Begitu. Orang yang sudah tidak percaya sama habaib itu kafir hukumnya. Biar tahu kamu. Belum tahu. Belum Ngerti kok. Belum ngerti. Kadang-kadang mengkritik gitu. Mi'rajnya aulia itu ada. Iya. Tapi bukan sampai ke Sidratul Muntaha yang sana. Lewat sholatnya. Itu beliau diceritakan bahwa Al-Imam Faqihil Muqaddam adalah orang-orang yang besar. Beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara. Bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Ya, 70 kali, saudara-saudara. Biar tahu kamu. Dan kita simak bantahan dari Pak Idrus Ramli tentang pernyataan bahwa Faqih Muqaddam mi'rajnya di dalam sholat. Kalau kata Idrus Ramli enggak, benar-benar mi'raj seperti Nabi itu. Coba kita dengar. Kalau kita percaya kepada karomah para wali, sebenarnya persoalan ini selesai. Karena karomah itu artinya apa? Sesuatu yang luar biasa. Luar biasa. Yang termasuk mampu dilakukan oleh Allah. Iya. Kalau Allah mau ngapain saja bisa. Mau hancurkan bumi dalam hitungan detik bisa. Mau apa saja Allah bisa. Jangankan cuma mi'rajkan. Menurunkan wahyu lagi kepada Faqih Muqaddam bisa sebenarnya. Cuman ketika ada hadis dari Nabi SAW, ada pernyataan tegas dari Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak akan ada nabi setelah Nabi Muhammad, maka apa yang harus kita lakukan? Yang mengimani hal itu bahwa tidak akan ada nabi lagi setelah Nabi SAW wafat. Semua perintah, semua ajaran Islam telah disempurnakan. Nah, ketika Islam ini sudah sempurna, maka tidak perlu ada wahyu turun lagi, mi'raj dilakukan kembali. Karena apa? Kepentingannya sudah tidak ada. Sudah ada di dalam Al-Quran dan hadis itu. Kalau masih ada orang mi'raj kembali, kepentingannya untuk apa itu mi'raj? Indonesia ini milik Aulia Darim. Karomah. Karomah ngapain harus mi'raj? Duh, kepentingannya apa? Pembuktian untuk orang tuh apa? Aduh, ya Allah. kita meyakini Allah mampu memi'rajkan, apakah 7 kali, 27, 70 kali, ini persoalan selesai. Iya, riwayatnya saja amburadul, teman-teman. Ada yang bilang 7 kali, ada yang bilang 27, ada yang bilang 70 kali. Riwayatnya saja amburadul, apalagi kenyataannya fiktif. Kalau kita percaya kepada karomah para wali. Karomah para wali. Kalau nggak percaya kepada karomah para wali ya susah. Percaya, tapi percayanya kita harus dilandasi Al-Quran dan hadis. Apakah karomah tersebut mendukung kekuatan Al-Quran dan hadis atau melemahkan? Kalau mi'rajnya itu melemahkan kenabian Nabi SAW yang hanya mi'raj sekali untuk menerima perintah sholat, lalu untuk apa Faqih Muqaddam itu mi'raj? Perintah baru apa yang didapatkan oleh Faqih Muqaddam? Ini kan pertanyaan yang perlu untuk dijawab sebenarnya. Namun tidak mereka jawab. Karomah untuk apa? Kan karomah itu pertolongan Allah ketika si hamba itu membutuhkan. Itu karomah. Karomah itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika hamba itu butuh. Kalau mi'raj kebutuhannya untuk apa? Kalau Nabi jelas menerima perintah ibadah. Kalau Faqih Muqaddam, Dalam tubuh saya mengalir darah Rasul. diam. Emang ngaco. Jadi kita disuruh percaya begitu saja kepada kisah-kisah halus semacam ini. Agar apa? Agar kita ngikut saja apa yang diajarkan oleh Habib. Entah halu, takhayul, khurafat, bid'ah, syirik, dan lain sebagainya. Igdi-igdi hajatina di kuburan. Intinya ikut saja begitu. Agar apa? Agar mereka mulia, dimuliakan, dikeramatkan, dan menjadi sosok yang paling penting di dalam ajaran agama Islam, seolah-olah mereka kunci masuk surga. Ketahuilah, kalian itu bisa masuk surga karena syafaat kami, keluarga Nabi. Ketahuilah, mereka masuk surga karena syafaat kami, keluarga Nabi SAW. Walaupun kamu merasa hina, kamu merasa gak ridho, kamu gak rela, itulah kami, keluarga Nabi SAW, bisa memberikan syafaat karena kami adalah keluarga Rasulullah SAW. Sampai begitu mereka, teman-teman. Indikasinya apa? Kalau bukan mereka ingin dipuja-puji, dimuliakan, dikultuskan. Dan hal ini perlu kita rem, perlu kita cegah. Karena apa? Ini kezaliman, kemungkaran ini. Mereka bukan cuma merendahkan kemuliaan Nabi SAW di atas khurafat mereka, tapi mereka mengobok-obok ajaran Islam ini dengan dongeng takhayul khurafat yang mereka ajarkan. Ini zalim, teman-teman, dan tidak boleh kita diamkan.